Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di acara rutin kita malam Senin, untuk forecast mingguan. Jadi, karena mungkin ini juga nanti akan saya, apa, eee, upload di YouTube. Jadi untuk kepentingan YouTube, saya mengingatkan teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, channel kita ini ya. Oke, langsung saja saya mau, review. Jadi memang minggu lalu tidak sebaik minggu-minggu sebelumnya. Win rate kita agak menurun, tapi saya sih masih optimis karena saya pribadi juga masih bertumbuh 7% porto trading-nya. Jadi walaupun ada yang kena cut loss 2-3%, tapi yang taking profit-nya masih, eee, alhamdulillah masih dikasih lebar ya, termasuk 2 terakhir yang hari Jumat, Atap dan apa, kemarin CPMF itu lumayan ya. Oke, untuk pertama kali jadi saya masih dalam view yang sama, cuman mungkin akan sedikit bergeser barangkali, mayoritas mayoritas watchlist kita mungkin akan bergeser kembali ke Bank Mini karena saya melihat, terutama untuk Senin kok, banyak yang di bottom, lalu kemudian ada sinyal balik arah dan beberapa news-nya bagus. Termasuk minggu-minggu sebelumnya ada transaksi-transaksi yang perlu kita waspadai, curigai sebagai potensi untuk kenaikan. Nah, sebelum sampai sana barangkali, review IHSG, eee, masih sama seperti yang kemarin, kita masih berkutat di berapa ini, 65 ke 66 ya, masih berkutat di arah situ dan karena Jumat itu masih ada dana masuk walaupun tipis, tetap kita harus, waspada karena yang kalau dana masuk ya inflow asing maksud saya, inflow asingnya yang masuk itu kecil, kalau keluar tuh banyak. Jadi masih 1 banding 3. Itu hampir hampir seperti itu dan, kita sudah, kalau saya dalam posisi trading posisi trading. Jadi kalaupun misalnya saya berniat swing, paling paling mungkin pasif paling ya nanti ya. Itu pun saya kemarin, kalau teman-teman ingat, saya baru bilang, "Coba titipin titipin sendal 1 lot untuk pasif supaya nggak lupa," karena kita lupa terus ya. Saya lah, terutama saya lupa terus, ketinggalan terus. Jadi saya kemarin titip sendal di 131. Saya juga nggak ngira kalau itu bakal ARP karena kan saya tinggal kemarin ya. Nggak apa-apalah, minus 1 tick dan itu baru titip lot. Oke. Jadi kesimpulannya, IHSG masih masih bisa kita tradingkan dan masih dalam mode indeks harga saham gorengan, cuan bungkus, masih dalam mode itu nanti, mudah-mudahan kita ketemu musim yang lebih bagus sehingga kita bisa swing agak panjang. Kalau swing agak panjang kan, apa, cuannya, lebih lebar lah ya. Maksudnya nggak cukup kalau sekarang kan 10% bungkus, 10% bungkus MLPL, 10% bungkus gitu-gitu ya. Oke, nah kita akan masuk ke stock pick pilihan, tapi sebelum sampai ke stock pick pilihan barangkali kita kemarin closing itu beli, eee, CAK ya. Kita kemarin closing itu beli CAK. Saya juga tidak menyangka bakal bakal langsung ditarik gap up ke 105 karena ketika saya ngetik itu posisinya 102 dan 103 dan memang saya HK 103 itu saya dapat. Terus, karena itu 2 menit jelang freeze, terus kemudian begitu freeze ternyata 105. Kalau kita lihat, apa namanya, pendeknya ini kan kalau diturunkan ke time frame yang kecil, ternyata ini ada gap up. Jadi mungkin kejadiannya akan seperti apa, akan seperti CPMF kemarin.
kejadiannya akan seperti CPMF kemarin. Jadi ini ada candle impulsif di sini, buying power-nya sangat besar, terus kemudian dia menutup, sudah tutup cap belum ya? Jadi ini ada double cap, jadi kemungkinan besok akan di pagi-pagi akan dibawa ke 100 berapa? 103 dulu, jadi jangan kaget kalau pagi-pagi dibawa ke 103 dulu baru melanjutkan perjalanan. Nah, perjalanannya sampai mana sebenarnya target di chart ini? Mudah-mudahan apa nggak lupa. Jadi target saya sebenarnya chart itu adalah 100 minimum 110 ya. Atau kalau nasib baik kan bisa dibawa ke 120. Tapi kalau saya begini, tradingnya begini caranya. Kalau misalnya open gap down atau misalnya opennya sama terus dibawa ke 103, jangan panik dulu, jangan panik dulu. Sementara target kita adalah 110, 112. Kalau terlihat 112 mundur, TP aja. TP aja tegas. Kayak kayak kemarin kasus CBMF kan. Kalau 114 mundur, TP aja udah. Gitu. TP aja. Karena kita nggak tahu, ini posisinya kan selama ini resist ya. Ini 1, ini 2. Kalau kita lihat weekly, coba kita lihat weekly sebentar. Kita lihat weekly. Ini termasuk apa namanya, resisten yang sulit dijebol. Nah, kalau memang kabar baiknya kalau ini dijebol memang bisa tinggi, tapi untuk menjebol ini kan butuh butuh apa namanya, butuh dana besar, butuh buying power yang cukup untuk bisa nembus gitu ya. Makanya dalam mode yang sekarang ini berjalan, saya memilih untuk cuan bungkus dulu walaupun kalau kita melihat masa sideway-nya lumayan sih ini, lumayan. Cuma karena ini percobaan kedua, jadi bisa jadi ini percobaan ketiganya bisa jadi breakout, bisa jadi retrace. Tapi dalam mode trading kalau saya targetnya adalah 110, 112 waspada, kalau mundur TP saja. Gitu. Itu tegasnya begitu saja untuk chart. Jadi jangan sayang-sayang sama barang. Nah, kalau pengen Pak, nanti kalau breakout gimana? Ya sudah, kalau ragu-ragu ya apa, TP-nya nggak semua untuk ninggalin apa? Untuk ninggalin jejak, siapa tahu breakout gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya tegas saja ya TP aja semua nggak masalah. Toh kita atau saya pribadi view-nya justru kok melihatnya Bang Mini ini banyak yang cakep gitu ya. Itu kedua kita kan pasti masih punya posisi di Toba ya. Karena kemarin saya juga pas closing bilang saya nambah Toba. Oke. Ini posisinya Toba begini. Jadi sejak awal kan saya bilang ini sebenarnya ketika kita entry di sini di candle ini kan saya bilang ini sebenarnya masih prematur. Alasan saya tuh gini nih. Kalau Bapak Ibu ngeliat weekly, nah ini posisi weekly-nya. Posisi weekly-nya masih belum apa namanya? Masih belum eh, terlihat bahwa dia akan langsung naik gitu. Makanya saya bilang ini agak prematur. Jadi saya contohkan, yuk kita TP dulu, nanti kita ambil di bawah. Nah kemarin kebetulan saya ngambil lagi di bawah, lalu kita lihat besok. Nah bayangan saya skema dari Toba adalah rally base rally. Jadi makin ke sini base-nya makin pendek gitu ya. Ini kan akumulasi panjang, dia rally, bikin base sedikit, rally lagi sedikit. Nah, bayangan saya adalah dia akan bikin round berupa base gitu ya, apa namanya dia, cup gitu dengan target 1,618. Itu kenapa saya bilang target aslinya adalah 1.600. Cuma karena kita tidak tahu mau seberapa lama, maka kita tetap harus hati-hati.
Nah, kenapa angka 12.30 yang saya sasar? Karena saya berpikir, ini average bandar kan 12.28 nih. Average bandar 12.28. Biasanya saham yang kalau average bandarnya sudah berhasil di break dia berhasil beroperasi di atas 12.30, maka di saat itulah dia akan rally gitu. Itu untuk pertimbangan selanjutnya kenapa saya bilang kemarin itu masih prematur, jadi ketika dikasih cuan TP aja dulu gitu kan. Waktu itu kan saya TP di 12.35 dan 12.20 ya. Lalu saya beli lagi kemarin di 12.65 nggak dapat, dapatnya di 12.70 saya HK, lalu closingnya hijau. Ya, saya nggak tahu, mudah-mudahan besok Senin dia bisa apa namanya dalam 1 minggu bisa rally ke atas. Tapi kalau tidak kita tetap harus dalam mode hati-hati, tetap senario stop loss-nya adalah 11.50. Saya tetap dalam mode 11.50. Artinya saya nggak mau dia bikin lower low gitu ya. Walaupun kita masih melihat ada money inflow ya. Walaupun kita masih melihat ada money inflow walaupun tidak banyak. Jadi di sini ada money inflow, di sini outflow, di sini inflow, di sini inflow, di sini inflow. Jadi overall nanti Bapak Ibu silakan dicek apakah benar apa tidak gitu ya. Oke, itu dari sisi Toba. Nah, kemudian kemarin ada MTEK. MTEK kan sudah saya warning bahwa yang terjadi adalah ketika ini nggak kuat maka dia akan koreksi. Tapi masih tetap dalam mode optimis. Saya masih dalam mode optimis karena asingnya masih masuk dan higher high, higher low ya. Higher high, higher low. Dan kalau ngelihat ini kan yang terjadi kayak gini. Secara psikologis kalau misalnya kita pakai margin itu kan jadi nggak nyaman ya. Maksudnya sudah cuan dibanting lagi gitu. Jadi maksud saya kemarin kenapa saya bilang yang pakai margin silahkan TP dulu, tinggal sisain yang bukan margin. Maksudnya kalaupun misalnya dia dibawa ke di bawah 22.30 misalnya kita harus keluar, itu tetap dalam posisi yang kena cut loss 20 poin itu yang bukan margin, tapi yang margin sudah TP gitu, maksud saya gitu. Itu strateginya. Lalu saya ingin cerita tentang, oh sorry, CL CAC-nya itu adalah, tadi saya belum nyebutin CL CAC-nya ya. CL CAC-nya itu kalau saya ada di bawah 100 ya. Harusnya sih enggak, karena harusnya sih enggak kena CL, karena ini kan secara pattern bagus ya. Secara pattern bagus, dia sudah akumulasi cukup lama, posisinya uptrend, mudah-mudahan nggak kena. Tapi kalau misalnya terpaksa harus CL, berarti di bawah 100 gitu ya. Di bawah 100. Artinya ini kan kalau kalau apa batas toleransi kita lebar ya sebenarnya di bawah 98 gitu. Kalau batas toleransi kita lebar di bawah 98 gitu ya. Jadi nggak boleh bikin lower low baru. Kalau bikin lower low baru batal gitu. Gitu. Ini kan bikin swing low, naik perlahan-lahan merangkak gitu kan. Merangkak lalu saya expect dalam mode yang seperti ini kan kayak atap ini kan kemarin. Ini posisinya kayak atap. Jadi di tengah perjalanan, persis ketika atap naik, persis ketika agi naik juga. Gitu. Nah ini kan posisinya di tengah jalan nih. Makanya kemarin target saya adalah cuma di sini kan, 168, 170. Kan langsung dikasih tuh. Gitu. Agi juga gitu. Agi posisinya waktu kita beli, itu kan kayak si cak posisi hari ini. Ini kan kita beli kan. Maka saya expect PP1-nya di berapa kemarin? Pokoknya maksimal di 1.800, hanya overshoot sedikit dari 1.800 ya. Kenapa kok saya nggak pede ngomong 1.800 bakal break, karena biasanya secara teknikal ini baru percobaan pertama, ini percobaan kedua, mungkin dia akan turun ke area sini dulu 1.600 kalau mau ngambil AGI di area 1575 1.600, tapi ya nanti kita lihat ya. Baru retest 1.800-nya lagi. Itu posisinya. Jadi
kasus CAC, AGI, dan ATAP itu hampir mirip, jadi cara tradingnya masih sama, gitu ya. Itu posisinya, saya ngintip slide sebentar ya. Saya ngintip slide sebentar. CAC, TOBA tadi sudah dijelasin. Nah ini kok yang ketemu adalah barisan bank-bank mini. Nah ini kan agak repot bagi Bapak Ibu yang harus belinya saham syariah gitu ya. Harus beli saham syariah. Oke. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu. Bank mininya kayak apa? Bank mini. Mulai dari Amar. Nah, maksud saya begini. Maksud saya adalah kalau kita sudah selesai di atap, sorry, di cat, kita bisa langsung rotasi gitu. Atau misalnya kita kan punya posisi kemarin di mana? Di MTEK. Kalau yang PP ya berarti punya cash. Kalau yang belum PP berarti kan setengah akunnya, setengah duitnya kan masih ketahan gitu ya. Nah, kita lihat Amar misalnya. Amar ini kan tiba-tiba rally menutup semua utangnya, lalu kemudian dia koreksi. Dan kalau saya lihat sebentar data kemarin itu Amar itu apakah ada pembelian apa enggak ya? Kalau saya lihat sih beberapa ada yang karena pertimbangan time, ada yang karena pertimbangan memang ada money inflow gitu. Memang ada money inflow. Coba kita lihat Amar sebentar. Iya benar, Amar ada money inflow. Jadi pas di batas koreksinya di golden ratio-nya dia ada money inflow dan kemudian memantul. Nah ini bisa langsung dimanfaatkan. Jadi kalau Bapak Ibu punya cash bisa langsung ini model saham yang bisa langsung dibeli. Nah stop loss-nya memang di sini gitu. Nah risk reward-nya masuk apa enggak terserah. Ya. Stop loss-nya memang di 394. Targetnya kalau saya 488 500 ya, atau membayar ini 520 gitu. Itu posisinya. Apakah dikasih saya nggak tahu, tapi ya kita TP aja bertahap gitu. TP aja bertahap kalau mau. Itu posisinya Amar. Terus kemudian ada berita yang bagus juga tadi kan ada BKSW. Cuman memang BKSW tadi kemarin Jumat itu belum ada terlihat inflow besar. Cuman memang ini bagusnya begini. Ini kan dia sudah coba apa namanya? Ini kan naik kan, retrace, terus dia bikin base di sini, akumulasi kan. Akumulasi terus naik dengan volume besar. Nah, pas di candle yang ini dia mantul nih. Sudah tutup gap-nya kan? Sudah tutup gap-nya nih. Mantul, berarti kita bisa expect setidaknya dia bisa balik ke 226. Syukur-syukur karena apa? Karena ada bukan isu, ada berita bahwa dia ditambah modal 1,5 T dari pengendali. Syukur-syukur dia dibawa lari ke atas jauh ya. Syukur-syukur gitu bikin swing high baru gitu. Tapi ini juga tipe saham yang bisa langsung Bapak Ibu beli nih, bisa nih. Nah ini stop loss-nya nggak jauh nih Bapak Ibu. Stop loss-nya nggak jauh. Stop loss-nya hanya di bawah 200. Ya harga apa support psikologisnya gitu. Jadi cuman kalau mau, saya nggak tahu besok opennya kayak gimana, tapi kalau ngelihat newsnya mungkin begitu open langsung naik kemungkinan gitu ya, kemungkinan begitu. Itu posisi BKSW. Terus kemudian ada saham gaib. Nah kalau saham gaib kebetulan sudah tutup gap ya kan, sudah tutup gap ini kan, utangnya di sini gap kebayar, kemudian besok adalah BTS, jadi kemungkinan dia akan berbalik arah. Nah kalau ini sederhananya kalau saya ya nggak mau di bawah 196 gitu. Kalau misalnya
lihat kondisi market sudah jalan, nggak mau di bawah 196, targetnya cuma 2,5, udah selesai. Sesimpel itu trading plan yang akan dijalankan. Nah, sayangnya karena kemarin saya kan pamitan tuh ya sore-sore ya, jadi saya nggak sempat menyadari bahwa saham-saham Bank Mini kok ternyata posisinya bagus. Sayangnya itu, sehingga saya nggak punya Bank Mini kecuali si AGRS. Nah, ini AGRS juga bisa ditradingkan nih Bapak Ibu nih. Ini besok PTS, ya kan? Besok PTS ada di support, ketemu di support, terus ketemu PTS, ketemu inflow. Nah, gitu. Targetnya seberapa? Targetnya segini doang, 187 dulu. Nah, terserah. Ini kan kalau saya kan belum ngebuka sedikit pun di akun yang saya bilang trading bego. Tapi kalau saya besok beli AGRS, maka saya besok beli dalam rangka dalam rangka trading gitu. Ataupun kalau misalnya yang di saham di RDN yang yang saya simpan, ya paling saya beli untuk merem aja gitu, merem lagi, nggak saya apa-apain gitu. Itu AGRS. Jadi kemungkinan rencananya besok saya adalah beli AGRS, ya, nambah posisi berarti ya, nambah posisi di AGRS, lalu saya biarkan lagi gitu. Nah, kalau saya beli di tradingan, di tempat trading ya hanya trading, jadi menggunakan rencana trading. Jadi Bapak Ibu jangan ditukar-tukar posisinya. Maksudnya kalau trading ya trading, kalau mau disimpan ya disimpan gitu. Nah, ini batas CL-nya adalah di bawah 160 dengan target 187 aja lah gitu. Jadi simpel-simpel, nanti kalau Bapak Ibu masih ada yang di grup premiumnya Pak Juta, silakan dicek benar nggak, atau misalnya punya indikatornya sendiri dari Padang, silakan dicek apakah benar besok PTS dan di backtest apakah dia nurut dengan PTS atau tidak. Kalau dari sisi inflow sih oke, dari sisi PTS juga oke. Nah, ada lagi, ini kok saya melihatnya kok bank-bank mini semua gitu ya. BSIM coba lihat. BSIM kalau Bapak Ibu mencatat itu kan ada crossing di 10.20, saya lupa hari apa, itu cukup lumayan gede. Jadi kalau ini dia balik arah, ini kan dia ada di support nih, ya kan? Ada di support, kalau dia balik arah, targetnya cuman maksimal 10.20 kalau saya. Gitu ya. Jadi anggaplah 1.000 lah kalau mau bilangan bulat kan. Berarti 140 per 860 itu sekitar berapa persen ya? Hampir 20% ya. Hampir 20%. 15 ke 20 lah ya. Belasan persen ini lumayan. Gitu potensi cuannya. Dengan resikonya kecil aja ini. Kan? Resikonya kecil aja. Kalau jebol 835 kalau saya. Daripada diseret-seret ke bawah. Mending cari peluang yang lain gitu. Atau kalau misalnya pagi-pagi di bawah ke bawah dulu, ya udah buy aja. Buy misalnya 830 nih atau 835 supaya dapat misalnya. Baru buy lalu stop loss-nya pendek aja kan gitu. Itu kalau cara saya. Oke, KBLV. Oh ya, KBL. Nah, ini kemarin saya sebenarnya kan gini, KBLV itu saya kan pernah bikin tulisan panjang tuh ya. Pernah bikin tulisan panjang di channelnya Mutiara Investment Club. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan penjualannya Link. Nah, Link itu kan di bawah penguasaannya si KBLV. Jadi ketika proses akuisisi Link oleh Excel selesai, maka yang dapat duit adalah KBLV. Jadi wajar ketika dia tiba-tiba rally terus. Tiba-tiba dia rally terus. Nah, di candle yang ini hari Kamis berarti, sebenarnya saya sudah lihat nih, timpang banget nih. Ada dana masuk gede, 2 miliar lebih
yang jualan sedikit, yang ini 10 miliar. Berarti ada sekitar 12 miliar. Anggaplah kalau dikurangin sell-nya mungkin 11 lah. 11 miliar masuk. Nah, eh, kemarin saya ngomong di mana ya? Minoresis 800, bener nggak? Saya ngomong gitu nggak? Saya lupa ngomongnya sama Pak Aji doang atau ngomong di grup, saya lupa. Pokoknya minoresis adalah 800. Jadi besok kalau misalnya mau trading, sebaiknya entry di sini, TP di 800 dulu, atau misalnya di BEP kan, itu modalnya ambil. Begitu sampai 800 modalnya ambil. Berarti kan sisa cuan tuh. Kalau sudah sisa cuan itu kan enak tuh. Mau dibawa naik sampai nutup gap ke sini. Hayu, kalau mau nambah posisi boleh. Enggak juga nggak apa-apa mau posisi cuan. Tapi kalau misalnya sampai 800 retrace lagi, ya nggak apa-apa, atau kita sudah BEP, sisa cuan. Kenapa kok strateginya gitu, Pak? Karena begini, ini biasanya setway-nya lumayan, karena seperti yang sering saya sampaikan di Zoom-Zoom sebelumnya, lot-lot tipis seperti ini, itu setway-nya lama. Saya khawatir model begini itu model MTDL ketika ngeprank Desember tahun lalu. Ada yang kena prank MTDL tahun lalu? Ada yang kena? Ingat siapa yang ngepom-pom? Ya sebenarnya nggak, kalau dibilang pom-pom juga nggak fair juga, karena beliau alasannya adalah fundamental ya. Alasannya adalah fundamental ketika, nah ini dia. Ini kan arah nih. Saya ingat ini karena saya sedang lagi bayar pajak. Tiba-tiba MTDL arah. Lalu apa? Lalu retrace. Besoknya tuh nggak dikasih jemput ekor. Saya lama sekali. Tapi sekarang ini cuman segini loh. 18.50, ya kan? Dari harga 15.70. Lalu Desember tahun ini dia sampai sini. Kebayang nggak? Kalau dibilang pom-pom, forecast beliaunya benar. Kalau dibilang nggak pom-pom, kalau lagi merasakan sangkut kan, ya aku kena pom-pom kan gitu ya. Padahal forecast beliau benar. Forecast beliau benar dulu dalam arti begini, alasan fundamentalnya sangat masuk akal. Saham ini sangat sehat. Kalau kalau yang suka dengan growth, dari sisi revenue, dari sisi net profit margin, macam-macam, memang harus diakui MTDL adalah emiten teknologi yang salah satu yang paling sehat. Itu. Nah, balik lagi ke kasus KBLV, saya kemarin kenapa mengatakan 800 itu minorasi, saya itu khawatir kok baru segini dia langsung lari kenceng gitu. Kok dia tiba-tiba langsung lari kenceng, padahal ekspektasi saya ketika dia hijau yang ini, saya berharap dia ada hijau lagi, merah baru, kemudian hijau lagi baru saya beli. Ternyata kan tidak sesuai nih. Nah, oke, kalau kayak gini dengan inflow yang cukup besar, berarti yang bisa kita lakukan adalah dipakai untuk trading. Kalau dibilang aman atau tidak dalam jangka menengah, maksudnya dalam hitungan bulan, eh, kalaupun dia setway ya berarti setway-nya kan daerah sini kan, 600 630 gitu kan. 600 630 baru dia diangkat lagi jemput atas. Masalahnya adalah duit yang kita pakai kalau ada yang nyangkut itu duit yang mana? Kalau duit yang trading kan cilaka gitu ya. Jadi kita nggak punya cash untuk trading. Kalau duit yang nyangkut di sini adalah di RDN swing atau apalagi di RDN invest, saya kira aman. Jadi kalau ditanya aman atau tidak, ya duit yang mana yang dipakai gitu. Karena kita kan harus disiplin dengan strategi. Karena gini, di pasar itu yang tidak disiplin dengan strategi hanya diombang-ambingkan oleh pasar. Baru cut loss terbang, baru di buy retrace, kesel. Ya. Nah, kalau kita nggak disiplin dengan trading plan, baik dalam mode invest, dalam mode swing ataupun dalam mode trading harian, bahkan copet gitu, ya apes, malah jadi buntung.
Oh ya, saya ingin menegaskan sekali lagi kemarin. Jadi bayangan saya ketika saya ngomong scalping berarti Bapak Ibu tahu namanya scalping itu cukup 1-2% udah. Jadi kalau sudah dikasih 1-2% kalau scalping ya udah. Kalau one day trading ya kita pakai target gitu ya. Maksudnya kenapa ketika scalping saya tidak berikan trading plan yang rinci karena saya sudah warning kan. Kalau mau scalping ini yang bukan scalper nonton aja dulu. Satu, yang kedua, kalau mau scalping nggak boleh serakah. Coba lihat, semua trader yang bermode scalper itu jarang dia menunggu sampai 5% atau sampai target. Enggak, dia cukup misalnya eh, udah tahu fee-nya 0,4, maka begitu dia dikasih cuan 1,4%, udah TP. Artinya dia sudah cukup puas gitu. Gitu ya. Oke, kita balik lagi ke KBLV. Kesimpulan saya adalah kalau ditanya KBLV aman atau tidak tergantung. Tergantung duit mana yang dipakai. Kalau yang dipakai adalah duit swing atau duit investing, saya kira masih punya masa depan. Itu pun saya tetap tidak mau kalau dia di bawah ke bawah lagi gitu ya. Harusnya sih nggak ada karena ini kan gapnya udah ketutup ya gitu. Eh, kalau kalau Bapak Ibu pakai duit trading ya besok dibeli lagi cukup sampai di 800 TP aja dulu gitu. Itu view saya untuk KBLV. Terus ada yang saya sebut-sebut dari kemarin adalah sebelum balik ke Bank Mini ya, sebelum balik ke rombongan Bank Mini, MTWI ini bagus sekali. Ini bagus sekali. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya oh banyak banget nih sahamnya yang bagus, gini maksudnya. Bisa jadi kan pas kita ngurusi cak nunggu waktu untuk trading, untuk TP, TP-nya sudah agak siang. Sementara watchlist utamanya bank-bank mini udah berterbangan. Kan kita nggak suka ngejar harga tuh, nggak suka ngejar harga. Nah, kalau dia belum terbang, ini bisa dijadikan referensi gitu maksud saya. Ya, itu maksud saya. Nah, belinya di mana? Belinya adalah kalau ini kan tradisinya ninggalin ekor ya, ninggalin ekor tapi nggak bikin lower low. Setidaknya kita nggak boleh pelit-pelit lah. Kalau mau antri ya 121 122 121 122 dibeli gitu. Tapi kalau dia juga ternyata terbang juga ya apa boleh buat kan gitu. Nah, ini saham yang sudah cukup lumayan lama sideways-nya, cukup lumayan lama sideways-nya dan saya yakin ini akumulasi. Jadi apa namanya? Target saya masih di sini aja dulu lah. 160 gitu. Nah, tapi memang saham ini kan kalau kita nunggu sampai atas itu kan kadang-kadang bikin nyesek ya, bikin nyesek itu dalam arti gini, kita entry misalnya 122, dapat barang, terus dia naik sampai sampai 140, sampai di bawah 150 lah, 140-an dia retrace lagi. Kan itu sudah banyak persentasenya, kalau nggak di TP kan sayang ya. Kalau saya mending cara trading di MTWI adalah buy kalau misalnya dapat sesuai trading plan, stop loss cukup nggak usah jauh-jauh kalau dia lebih rendah dari 115, berarti 7 poin. Nah, TP-nya itu bertahap. Jadi nanti sisain cuannya. Kalau kita lihat peluang lagi, kita buy lagi. Kalau dia naik lagi, kita TP lagi. Sampai dengan ada candle yang cukup impulsif. Gitu ya. Ngebreak ngebreak masa konsolidasi baru kita hold. Itu cara tradingnya. Jadi KBLV dan MTWI. Itu. Nah, memang saya tetap mencurigai Bank Mini tetap ya, tetap. Nah, tapi ini adalah stok salah satu penny stock yang menurut saya bagus untuk Bapak Ibu perhatikan sebagai bahan trading. Itu MTWI, itu MTWI. Lalu saya pindah ke Bank Mini lagi, saya melanjutkan yang punya jodoh dengan BNPA.
BNPA kemarin juga terlihat retrace-nya cukup jauh sampai di support, lalu terlihat balik arah, gitu ya, terlihat balik arah. Target saya nggak mau tinggi-tinggi, nggak mau muluk-muluk, cukup di 4.000, cukup di 4.000 dengan cut loss-nya di bawah 3450 lah, gitu. 4.000 maksimal 4150. Dah, TP1, TP2-nya itu untuk BNPA karena dia cukup mature ya, cukup mature. Artinya sudah bikin ini konsolidasi lama, rally base rally-nya sudah cukup, gitu ya. Rally base rally-nya cukup. Kalau kita menghitung bahwa ini cup, memang sih belum paripurna, gitu ya, belum paripurna. Tapi ya kita dalam mode yang hati-hati dulu lah. Kalau ngomong BNPA berarti ngomong Bina, ya, ngomong Bina. Bina itu terakhir kan crossing lagi masih ada di 4130 ya, 4130. Jadi kalau misalnya dikasih 41, saya kira masih bisa beli. Targetnya ya masih target lama ya, targetnya masih target lama. Itu posisinya, lalu Bank Mini yang lain juga saya lihat kemarin apa ya? Sebentar. Bank Mini yang lain adalah AGRS sudah Dinar ya? Dinar. Oke, sebentar. Dinar. Saya belum cek apakah Dinar ada inflow. Saya belum cek. Ini malah menurut saya paling low risk nih. Paling resikonya paling kecil. Artinya kalau Bapak Ibu entry, dia kalau entry current price gitu ya, entry current price misalnya, atau ya kalau pengen bijak ya memang nunggu 10 menit gitu ya, atau misalnya selesai cak kita keluar TP misalnya, terus kita entry, stop loss-nya cukup di, kalau saya tuh cukup di mana 330 lah, cukup di 330, di bawah 330 keluar, berarti nggak sesuai gitu. Ini masih sangat uptrend ya, terlihat masih sangat uptrend. Itu posisinya Dina. Oke, lalu saya kemarin ngomong S-shape memang belum banyak, tapi saya punya sedikit saya punya. Ini mungkin kasusnya akan kayak Jaya dulu. Jadi kalau ngomong S-shape itu mungkin kasusnya akan kayak Jaya. Yang nggak boleh adalah yang tadinya saya expect itu di sini sebenarnya. Jadi waktu dia koreksi ini, sebenarnya saya expect besoknya dikasih bawah lagi sekali lagi ke sini. Ternyata enggak. Ternyata cukup koreksi sampai sini. Oke. Kalau koreksi sampai sini, besok idealnya dia tidak membentuk lower low baru. Tidak membentuk lower low baru. Nah, ini memang jadi trading range-nya jadi agak lebar. Karena ini kan baru naik, terus bikin base, naik, retrace. Nah, retrace-nya yang paling ideal adalah 1, 2, 4. Ya kan? Kalau misalnya menggunakan gayanya si Trin, berarti kan dia boleh koreksi sampai sini, guys. Boleh koreksi sampai dengan 1, 2, 1. Boleh koreksi sampai dengan 1, 2, 1 baru lanjut lagi. Nah, saya nggak tahu dia akan koreksi sampai mana. Tapi menurut saya kalau ada SIP 121, menurut saya beli. Menurut saya beli. Karena ini kan volumenya gede banget nih. Volumenya gede banget, impulsif, jadi bisa digunakan sebagai trading range. Sementara ya kalau mau dipakai trading. 121 TP di berapa nih? 160 banyak. 40 poin berarti sekitar sepertiga dari kalau misalnya Bapak Ibu beli di 121. Sekitar 30% ya. Gila memang. Artinya apa? Artinya kalau mau entry itu pastikan aman gitu ya. Jangan entry daerah sini gitu loh. Jangan entry daerah sini. Karena resikonya kegedean. Jadi kalau mau entry adalah di area paling cepat kan di sini nih 123 124. Ya, kalau enggak ya kita kalau misalnya lebih sabar resikonya nggak dapat kan di sini nih 120 gitu.
Jadi cut loss-nya tidak jauh. Jadi, loh Pak, kan Bapak kemarin entry di SIP di 131. Iya, tapi kan itu hanya istilahnya cuman slot gitu ya. Mau mau dibawa ARB berjilid-jilid pun istilahnya ikhlas cut loss gitu loh. Nggak nggak pakai nyeri hati buangnya gitu. Itu modenya. Jadi kalau saya karena trading range-nya di sini, jadi ya cut loss-nya ya tentu di sinilah. Jadi trading range-nya adalah 120 sampai dengan 160. Jadi Bapak Ibu tahu berarti kan cut loss-nya di berapa. Itu posisinya exit. Nah, ini karena saya baru nitipin sendal, jadi ya mau turun lagi ya saya beli gitu aja. Kenapa kok beli ya? Karena dari kemarin lupa terus. Dari candle ini kan lupa terus nih. Di bawah naik lumayan jauh. Agak nyeri hati juga. Ngomong doang nggak kebeli-beli gitu ya. Oke, itu posisinya SIP. Nah, ini satu lagi. Jadi saran saya, Bapak Ibu kalau beli SIP yang punya isi, sebaiknya jangan beli SIP di KISI. Saran saya. Karena ini bagus untuk dipakai swing gitu loh. Jadi saran saya SIP-nya jangan diisi gitu. Jadi kalau misalnya dan ini trading range-nya lebar gitu kan, trading range-nya lebar gitu. Jadi kalau kita dikasih rezeki 120 terus bisa TP 160 aja sudah lebar banget kan sebenarnya ya. Syukur-syukur apa namanya? Dia kemudian kalau misalnya kita gede ini kan sebenarnya targetnya jauh nih Bapak Ibu ya. Cuman kan untuk nge-break area resist ini kan tidak mudah nih. Kalau ini di break, cakep banget itu. Cakep banget, bisa jauh. Cuman kan saya nggak berani ngomong muluk-muluk dulu lah. Misalnya saya ngasih target di sini nih. Saya belum berani ngomong itu dulu. Belum berani ngomong itu dulu. Saya baru berani ngomong 120, 160 itu dulu. Nah, kalau Bapak Ibu mau hold SIP, ini kan baru pemanasan istilahnya. Baru pemanasan itu dalam arti setelah sideways lama, masa akumulasi, baru news tentang hajatannya baru keluar. Nah, biasanya kalau kayak gini, nafasnya panjang. Sampai dengan RI, gitu. Makanya saya bilang, kalau mau swing di SIP, silahkan jangan di akun trading. Ya, tapi di akun swing, jangan salah beli posisinya. Gitu. Nah, ini view saya masih bagus. Itu posisi SIP ya. Gitu. Jadi dari kemarin kan ada yang nanya saya pengen dong emiten yang cakep. Ya ini SIP cakep tuh. Dalam view saya dia cakep. Cuman memang apa? Baru dimulai. Ini baru dimulai. Istilahnya kalau yang suka lihat wave barangkali baru memulai wave 1 lah dalam kacamata saya. Dan terlihat kan uptrend, rally base rally ya, cakep sekali. Oke. Lalu oh ya, kemarin ada yang perhatiin ada crossing bagus di HKMU. Ini dia. Jadi HKMU itu ada crossing di 57 kalau tidak salah. Di 57. Saya juga nggak tahu kenapa kok malah ditekan dulu gitu ya. Ya resikonya memang dibawa tidur, Tapi kalau melihat pergerakan selama ini sih harusnya dia tidak dibawa tidur, selain kalau memang jadi dia harusnya kan ada RI ya, harusnya ada R. Jadi harusnya tidak dibawa tidur. Nah ini bagi Bapak Ibu yang risk taker dan sanggup swing, bisa nih dipakai swing. Mari kita lihat ya datanya. Sebentar, saya lihat di Telegram. Saya agak lupa.
HKMU, HKMU. Ini kayaknya crossing terakhir. Saya kemarin sore lihat. Bentar. Lima tujuh nih. Nah, ini dia posisinya. Jadi sudah mulai lumayan. Gitu ya. Oke, itu posisinya HKMU. Lalu kalau tanya Pak, kok emiten kecil semua? Ada emiten gede nih, ada emiten gede dan sudah di bottom menurut saya. Kalau misalnya mau, oh ya sebelum sampai itu, ini ada yang pertimbangan waktu itu ada INDX dan PKPK. Mari kita lihat. Nah ini kenapa saya sampaikan terlebih dahulu. Kalau yang pengen dalam mode aman, ya apa istilahnya nunggu barengan saya ya monggo. Kalau yang sudah terbiasa trading sendiri ya monggo. Yang penting dianalisa lagi, lalu pastikan apa yang saya sampaikan itu sesuai gitu. Kalau cocok sependapat dengan saya boleh beli. Nah ini INDX kan kemarin saya bilang apa ya? Kalau di ARP 122 kita ambil. Nah, mungkin itu kesalahannya. Saya malah curiga, saya kan antri itu 122. Mungkin ada Bapak Ibu yang ikutan antri juga di 122. Jadi kan harga ARP-nya kita ganjel kan berarti. Jadi kita nggak dapet. Kesel nggak 123 terus di bawah. Saya kan kemarin bilang kan, kalau antri 122 TP-nya berapa? Di 131 dan 140, walaupun 140 nggak dapat ya. 138, nyeri juga. Nah, tapi karena besok BTS, jadi Bapak Ibu boleh nih expect beli di area sini nih. Ya kan? Selama dia tidak jebol 100 berapa nih? Average bandnya 117 gitu. Jadi maksud saya kalau kita beli di area 122, SL-nya adalah 116 karena average-nya 117 gitu. Jadi nggak jauh. Ini pertimbangannya bagus. Artinya uptrend, ketemu BTS, ketemu apa namanya? Ketika koreksi juga volumenya kecil ya kan. Ketika naik volumenya besar gitu. Ini baru mulai masa setway-nya juga panjang gitu ya, sudah panjang. Walaupun saya belum melihat ini kepentingannya apa, tapi kalau melihat gaya saham ini kita masih bisa expect lah, kita masih bisa expect kalau di 150 kita masih bisa dapat gitu. PP di 150 harusnya bukan target halu, harusnya ya. Gitu. Dengan stop loss yang dengan risk reward ratio yang sangat bagus gitu. Nah, ini stop loss-nya kalau saya di sini. Gitu. Di bawah 117. Saya entry tetap dengan senario awal misalnya 122. Gitu. Nah, oke, kita masuk ke ini sudah bottom banget nih. Ini sudah bottom banget. Dari sini sudah ada inflow, tapi masih dikasih merah. Saya kemarin sempat sebelum jalan itu sebenarnya saya sempat ngebit 5525, tapi akhirnya bidnya saya cabut karena saya nggak nyaman, nggak bisa mantau market. Nah, tapi ada inflow gitu, jadi kemungkinan dan besok BTS, mari nanti kita cek apakah saya juga belum melakukan backtest apakah dia nurun dengan BTS atau tidak. Tapi kalau misalnya entry sekarang, kalau saya sih, misalnya malas mikir nih, entry saya current price, SL-nya adalah di bawah 5,5. Udah, sesimpel itu. Gitu. Nah, ini walaupun jeleknya ISAT adalah kalau kita entry besok, itu nangkap pisau jatuh. Ya kan? Nangkap pisau jatuh turun terus. Nah, kabar bagusnya kalau forecast kita benar, maka
lebar nih cuannya, lebar. Sampai berapa? Sampai setidaknya ke sini. Nih, 6 berapa? 62 setidaknya. Berarti sekitar 700 perak. Nah, tapi memang kalau Bapak Ibu yang hanya mengandalkan akun gizi dengan deposit minimum, ya saya tidak menganjurkan lah, capek. Depositnya 10 juta, terus alokasi dananya dibagi 2, terus belinya yang harga 5 ribuan. Nggak ada rasanya. Gitu. Nah, tapi bagi Bapak Ibu yang punya uang gede, ini risk reward-nya bagus. Memang lebih pelan, gitu ya. Memang lebih pelan, gitu aja. Jadi kenapa kok PD nyinggung ISAT lagi? Karena gini, view IHSG-nya masih lumayan, masih bisa dipakai trading. 2, ada inflow loh ini, tapi turun terus. Oke. Yang ketiga ada PTS gitu. Yang keempat ada di support. Jadi menurut saya worth it untuk ditradingkan, walaupun secara chart orang teknikal pasti ngomong serem amat gitu ya, karena ini bearish-nya belum selesai. Kalau memang sih kalau mau bijak, lihat dulu ada candle pembalikan benar, baru entry gitu. Baru entry dengan targetnya sekian gitu ya. Itu hal-hal yang pengen saya sampaikan. Pak, kok banyak banget? Nah, kalau banyak banget berarti kan gini sekarang. Pertama, teman-teman nggak harus ngikutin saya, eh, belinya untuk minggu ini ya, kan minggu kemarin sudah kan ya, minggu ini saya kasih kebebasan, ini toh sudah apa namanya, kayaknya Senin harusnya iklimnya sudah lumayan bagus, terus kemudian kita melihat potensi sahamnya banyak dan cakep-cakep gitu ya, risk reward-nya kecil-kecil gitu maksudnya. Nah, cara memilih belinya gimana kalau gitu? Silahkan cek ulang, yang risk reward-nya paling menarik dan semua rasio pertimbangannya paling menarik, silahkan Bapak Ibu pilih. Gitu ya. Pesan saya cuma satu, kalau sudah bikin trading plan, pertama gini, kita tahu kita sedang dalam mode yang mana. Investing, swing, one day trading, atau scalping. Oke, kalau sudah tahu maka setiap mode harus ada rencana beli dan jualnya. Selama itu dipegang, saya kira kok nggak masalah, gitu ya. Oke, sudah mulai pada tanya tentang Nelly macam-macam ya. Terus terang kalau ini ini kan kayaknya 11-12 ya, maksudnya semua sektor transportasi laut sebenarnya eh, kalau nggak besok Selasa gitu ideal entry-nya. Cuman kayaknya Nelly ini sudah bisa entry nih. Nelly sudah bisa entry kayaknya. Nelly. Jadi maksud saya kayak saya kan kalau ngeliat kan gini ya, ketika ada saham rally, ini kan bandar-bandaran bareng ya, MBSS gitu misalnya ya. Nah, lihat MBSS kurang selangkah gitu ya, kurang selangkah. Lalu kemudian Nelly, terus kemudian ada SMDR. Oke, ya kan? Nih, lihat ya, SMDR. Ini kan retrace-nya sudah mulai ada banyak rejection di sini nih, ya kan? Rejection-nya di sini. Jadi saya melihatnya ini sehari lagi mungkin, sehari lagi. Jadi misalnya Senin close bagus, kita bisa entry nih SMDR Nelly. Cuman mungkin Nelly lebih awal mungkin. Artinya Nelly bisa buy duluan, ya kan? Cuman ya karena volatilitasnya lumayan, kalau saya saham kayak gini cara entry-nya adalah di sini 310 gitu. Saya akan antri cara entry-nya 310, terus kemudian kita ukur deh. Nah, selain
kemarin kalau nggak salah Bu Eri ya, Bu Eri menginformasikan bahwa Nelly itu ada private placement kalau tidak salah ya. Saya belum pelajari detail. Ya, jadi Nelly Wins itu kan SMDR, SMB apa? Itu kan sama kan? Ah, ini juga. Nah, kalau ini kalau saya malah justru nunggu di 212 214. Ya walaupun belum tentu benar. Karena ini kan modelnya kayak si Jaya nih. Sama. Jaya kemarin PTS ya kan. Hari Jumat itu kan PTS Jaya. Nah, ya, dia tetap membuat swing low dan balik. Jadi ini barang masih bisa ditradingkan. Ini barang masih bisa ditradingkan. Gitu. Ini karena sedang bikin base, tapi base-nya di dalam base ini membentuk trading range kan. Trading range-nya sementara kan masih berapa? 200, 2, 30 lah ya. 220, 30, 15%. Naik turun 15%. Jadi kalau bisa entry di titik yang tepat, cuannya lumayan. Oke, wins. Nah, tadi ada yang nanya Ira. Saya juga tidak menyangka kenapa tiba-tiba rumah sakitnya dibanting. Kok sinyalnya malah balik ke mana? Sinyalnya malah balik ke Bank Mini lagi. Waktu itu kan kita entry di mana? Di sini ya. 2010 ya. 2010 terus dikasih merah, saya bilang nggak apa-apa. Itu masih dikumpulin, tetap target kita di 2200. Dan kena ya. Jadi sekitar 10% lah ya. Kalaupun kurang ya kurang dikit karena ini 2010 kita entry-nya betul ya. Kan kalau misalnya bulat 10% kan kalau kita entry 2000, TP 2200 kan gitu. Berarti 10% kurang dikit banget gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana Ira? Kalau saya menunggu nih, kalau candle-nya kayak gini, ini kan candle-nya cukup deras walaupun volumenya kecil ya. Volumenya kecil. Kalau saya memilih untuk melihat, walaupun ini kemarin sudah ada yang promo nih, hari Kamis apa Jumat itu malah dipromoin si Ira, saya baca tuh. Cuman saya tidak bergeming karena candle-nya belum apa? Belum bagus gitu. Kalau menurut saya Ira tunggu aja di sini, kalau ada candle pembalikan ya buy gitu aja. Sesimpel itu kalau saya. Itu. Nah, kenapa kok waktu itu saya bilang targetnya 2200 karena dia ada buyback. Kalau ada buyback biasanya memang, nah masalahnya adalah buybacknya, harga buybacknya kan misteri itu. Makanya saya nggak berani ngomong Ira itu untuk target yang jauh, walaupun secara chart kan seharusnya targetnya bisa jauh ya, secara chart loh. Secara chart harusnya targetnya jauh. Masalahnya adalah kapan target jauh itu dijemput. Mungkin nanti bareng KF 2022 ketika dia mungkin buyback-nya selesai, RI lalu KF-nya juga begitu. Dia masih punya utang di sini loh. Ini masih lumayan. Jadi kalau kalau mau swing kan berarti swingnya lebar nih, ya kan? Ini area konsolidasinya di area 16 sampai dengan 22. 600 perak loh, lumayan ya. 600 perak lumayan. Jadi kenapa kemarin saya memilih untuk trading dulu. Bukan berarti 2002 ini akan jelek, menurut saya sih malah bagus. Malah masih bagus, sektor healthcare itu masih bagus. Cuma ya karena kita punya kecenderungan sebagai trader, jadi ya begitulah caranya. Itulah caranya. Kita tangkap peluang, kalau ada 10% ya kenapa dilewatin, beli aja. Lalu TP dulu gitu kan. Jangan buy and hope. Hoping doang, nggak action gitu kan. Kan gitu ceritanya. Oke. Oh ya, trims. Oke. Ini bagus sekali. Ini juga saran saya adalah
saran saya adalah belilah di di RDN swing kalau mau beli trim. Kenapa? Karena ini kan kemarin sudah keluar keterbukaan informasi publiknya bahwa akan ada akuisisi trim ya, dan akan segera melakukan tender offer si pembelinya ya, akan melakukan tender offer. Nah, saya menduga dia akan bikin konsolidasi dulu. Konsolidasi di area mana? Di area berapa ini? 360 400. Dia akan bikin konsolidasi di sini. Artinya yang akan dibentuk pattern-nya adalah apa? IHNS. Kemungkinan saya nggak tahu juga. Tapi kalau melihat newsnya dan sudah reversal begini, ya boleh perlakuannya kayak SIP. Tinggalin satu lot, lalu ketika dia konsolidasi, beneran konsolidasi, setiap ada di area ini beli lagi. Pelan-pelan diakumulasi, setiap di area ini beli lagi, lalu kita tunggu kapan dia terbang. Itu. Ini jadi saya menemukan dua yang bisa di entry untuk swing, trim dan exit. Tapi tolong cara entry-nya yang baik ya, cara entry-nya yang baik. Jadi hanya entry ketika, jadi pas entry pertama percobaan dulu. Oke, ini entry di sini misalnya besok ya. Ini di akun swing kan, oke. Kalau dibawa ke sini ya nambah. Tapi kalau dibawa bablas lagi, berarti cut loss. Tapi karena ini belinya gantung, kalau beli gantung kan berarti belinya nggak boleh banyak. Artinya kalau cut loss, nggak nyeri hati karena lotnya kecil. Tapi kalau dia sideways di sini, berarti cara belinya adalah setiap dia menyentuh support ini. Gitu ya. Misalnya ini besok beli, besok beli ternyata di bawah naik. Ya udah, biarin dulu. Besoknya lagi turun, oh, berarti boleh beli. Besoknya lagi naik, oh ya udah biarin dulu. Atau mau dipakai taktok ya silahkan. Nah kalau swing saya caranya gitu. Setiap nyentuh support dibeli. Nah kalau sudah terbang hijau, saya diamkan. Gitu. Itu. Jadi swing itu kan sebenarnya adu sabar dengan berharap apa? Dengan berharap return-nya gede. Ya kan? Return-nya gede. Jadi ya tetap harus sabar. Gitu, ya. Nah kalau trading ya nggak bisa begitulah. Trading nggak bisa begitu. Jadi cara swing saya begitu. Ini trim dan SIP bisa dipakai. Bisa dipakai apa? Bisa dipakai swing. Pak Reski Behit, view saya masih sama Pak. 5570 masih sama. Sideway 5570. Belum akan kemana-mana. Jadi kalaupun hijau, ya mentok 70 balik lagi. Gitu. Jadi belum ada perubahan view saya tentang Behit. Nah ini ESA ini setelah lepas barang saya belum berani entry lagi. Apakah dia akan lanjut atau gimana? Saya belum punya nyali untuk ESA entry lagi. Itu baru punya nyali kalau dia ada di bawah. Kalau di sini saya nggak berani lah. Gitu. Posisinya gitu. Ya kecuali kalau dia kemudian besok ada data dukung yang lebih menarik. Kalau ada data dukung yang lebih menarik, ternyata dia dibawa. Kalau ini dianggap kapan, berarti potensinya dalam kacamata optimis kan berarti jauh ya. Tapi saya dalam level ini, saya no view. Beda ketika dia ada di sini ya. Waktu itu kan kita beli candle ini kan. Nih, Pak Hendry Sandra teriak-teriak di grup, aman gak Pak? Aman gak Pak? Gitu kan. Karena 340-nya dijebol merah kan. Dibalikin lagi. Kan gitu ceritanya. Oke. Nah, kalau sekarang saya ditanya, aduh, no view. Saya nggak berani. Walaupun secara TA bagus ya. Secara TA. Oke. Karena saya nggak lihat dalamannya. Belum lihat lagi. Arci. Oke, terakhir ya. Arci ya. Arci itu kan sebenarnya Pak Andrea Gandhi sudah
dan saya tahu PTS-nya tanggal 20. Saya sebenarnya mepetin tanggal 28. Mepetin tanggal 28 apa yang akan terjadi. Nah, kalau ngelihat kayak gini, kan berarti dia ngajak trading lagi kan. Di sini dulu loh TP-nya. Kalau Pak Adrian kan waktu itu bilang ke saya, Pak, 535 boleh dikolek nggak? Boleh. Jadi Pak Adrian itu sudah masuk di 535. Ya, 535 walaupun beliau deg-degan juga ketika di bawah 530. Tapi ya kalau saya sih kalau belinya di area sini sih harusnya nggak usah deg-degan gitu. Bilang boleh aja, beli aja, ngapain gitu. Atau sudah mendekati tanggal 28. Nah, kalau posisi besok gimana? Kalau posisi besok saya nggak entry. Saya nggak akan entry kalau candle-nya kayak gini. Kecuali dia ngasih diskon, baru saya entry. Jadi dia masuk ke area paling mahalnya adalah 560 atau sekalian dia breakout ini gitu. Jadi kalau arti kecuali kalau Bapak Ibu yang masih swing kayak Pak Michel itu kan saya lihat Pak Adrian itu kan masih punya barang tuh daerah sini kan. Jadi kalau beliau beli lagi di sini kalau Bapak Ibu komplain, Pak kok nggak diumumkan di grup? Lah iya, karena setahu saya teman-teman yang di grup itu kan lagi trading. Sementara yang sangkut-sangkut di sini ketika tanya ke saya mau average down ya saya bilang silakan beli gitu. Silakan beli karena itu adalah momentum terbaiknya. Gitu. Jadi bukan saya beli kasih ke Pak Adrian kok dikasih tahu saya kok enggak. Bukan masalah itu. Masalahnya adalah Pak Adrian masih punya sebagian barang yang ada di area ini kemarin ya kan kalau nggak salah ya pokoknya area ini nih gitu. Jadi kalau beliau beli di sini sekarang ya harusnya sudah hijau kan gitu. Nah, caranya ya sama seperti yang ini kalau saya ya. Caranya sama seperti yang ini. Tradingkan dulu. Kalau dia yakin ngegas ke atas ya oke gitu. Karena apa? Karena saya belum yakin 100%. Memang downtrend lainnya di break. Berarti kan kalau misalnya menggunakan TA berarti kan dia kalau koreksi kan daerah sini kan 550 560 lagi kan. Kalau mau koreksi baru berangkat lagi gitu. Gitu sih kalau arti ya. Nah, saya memang terus terang saya memang menunggu setelah tanggal 28 apa yang akan dilakukan Bandar. Karena saya kan nggak punya posisi itu. Saya nggak punya posisi, jadi saya akan menunggu setelah tanggal itu apa yang akan dilakukan. Nah, setelah itu baru saya akan istilahnya apa? Update lagi artinya kayak apa sih sebenarnya di baliknya itu ada apanya. Jadi sementara saya belum entry. Wih, IPCC ya. IPCC itu kemungkinan yang akan dituju ini, Bapak Ibu. Nih, udah mentok. Jadi apa namanya? Kalau Bapak Ibu mau beli, jadi kan waktu kemarin kan saya trading di sini kan. Saya trading di sini sudah. Lalu apa namanya? Ternyata breakdown kan. Karena ini udah TP berkali-kali. Nah, kalau breakdown nyangkut lagi berarti sekarang nih, ini kan gap nih. Bapak Ibu lihat nggak kalau ini ada gap? Maaf. Nah, ini dia gapnya. Gitu. Nah, dugaan saya adalah ini kan berkaitan dengan yang pelabuhan itu. Dugaan saya kemungkinan adalah hari kalau Bapak Ibu masih punya IPCC, beli lagi hari Selasa. Areanya di sini. Area buy. Nah, tradingin lagi kalau mantul, jual lagi. Gitu caranya. Nah, kalau capek, pokoknya begitu sudah cuan lepas kalau capek. Ya, saran saya gitu. Jadi maksud saya gini, Pak, duit saya nggak berkembang lihat pegang IPCC. Ya sudah putuskan toh saya pandu, maksudnya pandu tuh
yo TP, yo beli, yo TP. Ini kan udah berapa kali gitu ya. Nah, kecuali kalau Bapak Ibu diam-diam aja selama ini. Ketika saya bilang beli TP, tetap masih diam. Nah, begitu turun baru tanya lagi, gitu ya. Itu caranya. Oke, ini berarti area berapa nih? 490, 500 lah ya. Oke, pastikan mantul di area ini baru beli. Gitu. Gitu sih. Nah, yang kayak gini kasusnya ada ini nih. Ini kalau Bapak Ibu jeli melihat ini, itu lihat. Kalau dikecilin mungkin kelihatan kali ya. Nah, dia nutup gap ini 104 gitu. Kelihatan nggak sih? Bentar. Kalau di daily kelihatan nggak ya? Nah, ini baru nutup gap nih, Bapak Ibu nih. Ini kan ada candle ini, terus dia kan open gap up nih, belum sempat nutup. Nah, masih. Ini kan close-nya 404, 406. Nah, ini nutup nih ke 404. Tapi saya belum lihat apakah sudah ada info apa belum. Tapi ini sudah mulai nutup gap. Ini sudah mulai nutup gap dengan potensi apa? Dengan potensi double bottom. Dengan potensi double bottom. Jadi bisa dibeli nih kalau mau swing. Resikonya sudah kecil nih. Resikonya sudah kecil. Ya, Bapak Ibu jangan apa? Jangan serakah dulu kalau mau ada saham begini, jangan serakah dulu 10% ambil, turun beli lagi gitu. Baru hold. Jadi swingnya nggak polos-polos amat gitulah. Itu ya apa namanya forecast saya hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu dikasih gambaran terlalu banyak juga pusing, besok pagi begitu market buka terus langsung bingung, Pak beli apa, Pak beli apa, pasti gitu kan. Kalau dikasih sedikit juga bingung. Nah, pesan saya adalah kita kan sudah punya posisi nih di chart, ya kan. Habis itu begitu chartnya kita sudah keluar, baru lihatlah emiten-emiten yang sudah kita bahas tadi, dan tentukan yang paling low risk yang mana, atau kalau misalnya ternyata yang tadi kita bahas sudah pada jalan, maka caranya adalah cari yang belum jalan, gitu. Sehingga masih dalam status resikonya kecil. SIP saya belum hafal karena dia baru tahap 1 mengumumkan dia mau RI. Jadi saya belum tahu RI-nya mau tanggal berapa, saya belum tahu. Tapi kalau dicari di pemberitaan kayaknya ada sih, Pak. Jadi misalnya kita cari ya, coba right issue SIP. Coba kita lihat ya. Right issue SIP. Nah, ini dia. Coba kita lihat apakah di sini ada penjelasannya. Belum ada. Belum ada penjelasan detailnya. Kapannya belum ada. Jadi sebaiknya ya itu tadi, belinya beneran satu lot dulu gitu. Jangan terlalu pede dulu lah. Tapi kalau ngelihat chartnya sih ya sudah cakep banget gitu ya. Artinya dan likuiditasnya sudah mulai dibentuk. Coba lihat. Sebelumnya kalau ngelihat chart kayak gini, ini kan terlihat nggak liquid nih. Open gap down mulu kan. Open gap down terus saja. Baru ini baru terakhir open gap down di sini kan. Ini. Nah, setelah itu sudah nggak open gap down nih. Baru normal jalannya. Gitu. Nah, saya nggak tahu juga sampai di mana. Oke, sementara itu, nah, karena ada waran biasanya juga target atas itu enggak dijemput dengan segera. Artinya saya masih dalam kacamata yang tadi ya. Trading range-nya adalah di sini sampai sini aja dulu. Saya masih pegang ini aja dulu. Ini aja udah gede loh. Ini aja udah gede loh. 30 poin. 30 poin. Berapa?
30% loh trading range-nya. Jadi nggak usah terlalu apa. Oh iya, baca bagus juga kok. Kemarin saya lihat baca bagus. Baca bagus, Pak. Tuh, lihat. Cuma memang kalau Bapak trading di sini 300 TP aja dulu, Pak. 300 TP aja dulu. Ya, 300 TP dulu. Gitu. Kalau saya ya. Misalnya ini kan 276 nih. 276 ke 300 berapa? 24 poin. Hampir 10%. 9, sekian persen. Itu banyak loh, Pak. Ya kan? Itu duit banyak loh. Gitu. Itu kalau saya ya. Posisinya baca. Oke. Karena tadi bank mininya bagus semua, baca masuk kriteria itu. Menurut saya segitu. Ada yang mau nambahin? BPYB masuk, Pak. BPYB masuk, cuman dia gini, ini tipe yang gimana ya? Bagus banget sih sebenarnya, coba lihat. Bagus banget ya. Rally base, rally base, rally base. Ini kalau breakout, cakep banget ini. Termasuk, Pak. Kalau Bapak mau ikut BPYB, boleh, Pak. Boleh. Tapi stop loss-nya di sini ya. Jadi maksud saya gini, Bapak Ibu, jangan melihat harganya sudah mahal. Tapi lihatlah risk reward-nya menarik atau tidak gitu. Nah, terutama bagi yang cash-nya cukup banyak. Kalau cash-nya cukup banyak, kalau melihat ini menurut Bapak Ibu risk reward-nya menarik, ya beli aja, beli aja. Gitu. Itu dari saya ya bab termasuk sih. Cuman saya kemarin belum ngecek. Oh iya, bener. Babnya termasuk, Pak. Nih. Uh, cakep nih. Bisa, Pak, langsung beli. Ini sangat low risk. Bisa, Pak, bisa. Jadi dengan data seperti ini ya, semua bukan semua, hampir semua mayoritas bank mininya kayak gini. Makanya saya bilang ini bank mininya gila ini. Coba sebentar saya lihat posisi BABB kemarin kayak apa ya? Kok lewat dari pantauan? Iya namanya orang di jalan kan ya. BABB sebentar. Iya, ya kelemahannya belum ada inflasinya gitu aja. EP-nya belum kelihatan beli banyak gitu. Biasanya kan dia pendobraknya EP foreign kan. Kan dia pakai pakai dua kan, EP yang domestik sama EP foreign. Biasanya EP foreign. Nah, coba dilihat EP-nya kelihatan atau belum. Gitu di BABB. Tapi kalau secara candle sangat rendah resikonya. Gitu. Saya kira itu ya. Eh, apa, topik kita malam ini. Jadi cukup ya INPC lagi. Lah iya INPC ya iyalah. INPC BGTG kan sama berarti kan? Tuh sama, posisinya sama tuh. Sama persis. Bisa langsung entry bahkan. INPC bisa langsung entry. TP-nya 150 aja dulu. Nah kan, 150. Apalannya gitu aja. Bahkan tanpa ngeliat chart bisa langsung nyebut loh. INPC TP 150. Karena apa? Karena saking bolak-baliknya gitu loh. Karena saking bolak-baliknya beli di situ. BGTG. Nah, coba lihat. Cuman ini sudah enggak, ya lumayan aja sih, tetap masih lumayan untuk cari cuan. Cuman kalau saya targetnya adalah yang kemarin diseruduk gajah. Kalau saya TP-nya adalah TP1 di sini 308, TP2 326 gitu. Gitu ya. Sama aja sih posisi Bank Mini, tinggal nanti diukur-ukur aja risk reward-nya bener apa enggak. Apa menurut kita bisa diterima apa enggak gitu. Saya hanya kepentingan Zoom malam ini hanya ingin menyampaikan bahwa ada sinyal balik arah dan kemungkinan IHSG larinya nggak kenceng
karena IHSG larinya nggak kencang, info asingnya kecil hanya untuk menjaga supaya mereka bisa jualan lebih banyak, maka yang bermain bandar lokal, dan ketika bandar lokal yang bermain, ternyata yang terlihat di area reversal adalah bank-bank mini, maka saya malam ini mengirimkan pesan kepada Bapak Ibu yang akan mungkin saja, saya menduga mungkin saja yang akan manggung dalam waktu dekat adalah bank-bank mini itu, gitu. Jadi, eee, segera segera pasang di layar Bapak Ibu sebagai watchlist, dan jika benar silakan entry, atau misalnya, menurut Bapak Ibu ketemu ada emiten yang paling low risk, entry aja dulu pagi-pagi kalau punya cash, lalu siapkan, trading plan-nya. Apa maksudnya, eee, SL dan TP-nya langsung di-set gitu maksud saya, gitu ya. Sementara itu dulu lah ya, eee, terlalu banyak juga, pusing, nanti malah, pemecah konsentrasi. Oke, saya akhiri pertemuan malam ini. Seperti biasa besok, kalau Senin sore baru saya buatkan tulisan ataupun gambar di channel. Nah, untuk malam ini karena sudah ada Zoom, berarti saya tidak buatkan gambar atau tulisan di channel. Cukup Bapak Ibu, memanfaatkan Zoom ini atau rekamannya nanti yang saya upload di YouTube. Saya kira itu, terima kasih atas waktunya, mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Semoga besok dan seterusnya kita masih, terus cuan. Terima kasih. Sekali lagi saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.